Salam selalu silakan. Dalam pembuatan dengan karakter keluarga belajar paket A. Kenapa saya menggunakan ilmu pengetahuan dalam penguatan di dalam pengadaan karakter? Sebelumnya seperti kita tahu ini dengan karakter sudah diterapkan oleh pemerintah pada sebelum pendidikan pada seluruh sekolah di Indonesia. Kita dapat menerapkan karakter pada siswa menggunakan metode pembelajaran kurikulum. Dan kali ini saya akan mempresentasikan implementasi pembelajaran penguatan karakter dan bahasa alam. Apa yang latar belakang saya? Saya menginformasikan belajar bahasa alam menggunakan metode itu setiap sekolah ketika menerapkan karakter pasti memiliki harapan agar siswa memiliki karakter positif, kemudian mengenal dan terhadap akan alat, kemudian memanfaatkan alat sebagai informasi dan jabatan. Namun faktanya dengan karakter melalui alam ini belum cukup menghasilkan pencapaian yang signifikan. Dan data mengatakan bahwa karakter manusia terhadap alam itu sangat minim, seperti kurangnya perhatian terhadap sikap pribadi terhadap alam, dan kemudian jutaan kita dari lingkungan tidak peduli terhadap lingkungan. Saya tidak tahu bahwa di Indonesia sampah dianggap lumrah, dan tahun kita harus mengeluarkan bertonton sampah. Mungkin masih minimnya karakter kita terhadap alam dan lingkungan sekitar. Kemudian kenyataan pada saat ini minimnya pengetahuan sehingga dapat merusak alam dan membahayakan diri manusia sendiri. Mengapa? Mungkin karena metode pembelajaran ilmu pengetahuan alam saat ini di lingkungan formal sangat monoton dan membuat bosan sehingga para siswa menganggap ilmu pengetahuan alam ilmu yang cukup rumit dan susah. Dan akhirnya tidak menggunakan ilmu semua mereka tidak dapat mengenal lebih dalam manfaatnya dan fungsinya dari manusia. Itulah latar belakang yang menurut saya pembelajaran bersama dengan previous learning dalam penguatan pendidikan karakter. Itulah latar belakang. Karena dulu bisa masalah bagaimana caranya mengimplementasikan pembelajaran bersama menggunakan metode previous learning dalam penguatan pendidikan karakter. Yang mana dalam pendidikan karakter sering disangkut pautkan dengan karakter sosial, mana manusia atau sifat atau sikap yang mudah terhadap yang tua. Tapi kita juga perlu mengetahui bahwa karakter terhadap lingkungan dan alam sekitar sangat perlu diterapkan kepada generasi terus Indonesia. Nah, kemudian masuk ke pembahasan bagaimana saya mengimplementasikan pembelajaran dengan berbasis alam menggunakan metode PDI dalam penguatan karakter. Sebelumnya mungkin sudah mengetahui bahwa metode PDI adalah metode yang pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk menemukan dan mencari jawaban dari suatu permasalahan. Nah, misalkan kita di sini saya membawa beberapa subjek. Ketika kita belajar di alam, jadi ketika belajar sendiri, kita mempelajari ilmu alam. Mungkin awalnya saya belajar hanya melalui modul dan koneksi saya. Ketika mereka mempelajari ilmu pengetahuan melalui modul, yang saya dapatkan hanya mereka bisa mengisi soal yang ada di buku, kemudian mengumpulkan. Setelah itu sudah mereka bahkan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar atau apapun itu. Sikapnya terhadap alam sangat minim sekali. Karena saya rasa metode
saya mengajar dalam ilmu pertama harus timbang. Maka dari itu saya menggunakan metode empiri. Nah, salah satu metode empiri yang saya lakukan, saya terapkan pada anak itu kita menjelajah langsung ke alam sekitar atau lingkungan sekitar. Kita mengajak anak-anak untuk menjelajah lebih lanjut ke alam sekitar, untuk menemukan hal yang menarik yang kita bahas, sehingga munculkan pikiran kritis. Nah, dari pikiran kritis inilah akan tumbuh karakter yang positif juga, bagaimana harapan dan tujuan memberikan karakter. Nah, terima kasih belajar empiri dengan alam. Kunci yang saya gunakan untuk menggunakan pembelajaran berbasis alam dengan metode empiri adalah pertama menjelajah objek pembelajaran. Pertama mencari dukungan atau space untuk menjelajah untuk dipelajari yang pastinya berkaitan dengan alam. Kemudian mencari subjek yang menarik untuk dibahas. Setelah itu meneliti objek tersebut, kemudian menjelaskan secara teori terlebih dahulu. Setelah itu praktek, kemudian mencari suatu permasalahan dari objek yang kita pelajari tersebut dan berdiskusi bersama untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Nah, contoh, misalkan saya membawa suatu objek pelajaran. Ketika kita belajar di alam, kita atau mungkin di lingkungan sekitar, kita hanya mengetahui beberapa hal yang wujudnya nyata itu, mungkin seperti tanaman ataupun hewan. Nah, kita hanya mengetahui itu hewan itu jijik atau mungkin hewan itu berbahaya, hanya mengetahui wujud-wujud yang dikemukakan oleh masyarakat. Tapi kita tidak tahu perannya terhadap alam, perannya terhadap ekosistem, sehingga kita mendiskriminasi hewan-hewan tersebut. Nah, untuk itu saya menggunakan metode empiri agar mereka lebih tahu, lebih berwawasan dalam menilai sesuatu. Nah, contoh ini hewan yang saya bawa, ini adalah percobaan dengan nama ilmiah Brachyuria. Ini adalah hewan yang mungkin jika kita lihat membawa penyakit. Kemudian kita lihat dia hewan yang menjijikan. Nah, tetapi jika kita mempelajari lebih lanjut, kecuali merupakan salah satu hewan yang sangat dibutuhkan oleh predator, menjadi sebagai bahan rantai makanan. Jika tidak ada kecoa, bisa dipastikan beberapa predator di Indonesia akan punah. Nah, jika kita sudah mengetahui hal tersebut, maka karakter kita terhadap hewan ini mungkin sedikit berubah. Dan tadinya hanya menganggap gigi, kemudian membunuh dengan cara emosional, tetapi kita membunuh dengan cara yang lebih akademis. Kita tahu kenapa kita membunuh, kenapa kita membiarkan karakter seperti ini yang dibutuhkan dalam ilmu alam, sehingga kita mungkin bisa berkarakter positif terhadap alam. Kemudian hewan yang satu lagi yang saya temukan di PKB Mazara, karena PKB Mazara itu merupakan tempat yang sangat dikenal dengan alam, ya, dikenal oleh alam, sehingga banyak masyarakat yang awam tidak mengenal alam secara luas, sehingga karakter mereka itu terhadap alam mungkin masih acuh-acuh, tidak peduli dan masih negatif. Nah, hewan yang saya bawa hari ini, alhamdulillah saya sebelumnya perlu diverifikasi, ya. Saya cukup berpengalaman dalam bidang ini karena saya kecil saya sudah belajar kemudian. Di PKB Mazara kita menemukan ular ini, ular kobra Jawa dengan namanya Nadia sultani, ular yang memiliki bisa tinggi, cukup berbahaya bagi masyarakat, bagi saya juga berbahaya. Nah, tapi kita tidak melihat bahaya dia, tidak melihat sisi buruknya saja. Kita juga harus melihat sisi positifnya, sehingga kita tidak hanya melihat negatif, kemudian membunuh dengan asal, dan tidak mencerminkan karakter yang sosial. Nah, ini adalah dan berbahaya. Tapi apa sisi positifnya? Hewan ini merupakan penengah rantai makanan. Kemudian hewan ini merupakan predator dari tikus. Mengapa rumahan zaman sekarang banyak tikus yang ada? Tikus sendiri mengakibatkan menimbulkan virus-virus yang cukup serius. Tikus, kemudian kucing, kemudian burung. Kenapa mereka banyak sekali di rumahan sekarang dan menimbulkan virus-virus yang berbahaya? Mungkin karena hilangnya predator ini. Mungkin karena hilangnya predator ini. Dan kenapa kobra sekarang banyak? Mungkin karena hilangnya biawak itu sudah mulai populasinya jadi kobra banyak. Nah, manusia kan mereka tidak mengetahui kenapa mereka harus mengerti hal itu, kenapa mereka harus membiarkan kobra hidup jika di dalam rumah. Karena mereka tidak mengetahui peran penting terhadap alam, sehingga menurut saya perlu mengedukasi siswa-siswi paket awal masih paket A, saya insya Allah akan mengedukasi secara
penting mereka mengetahui sisi positif dan negatif dari anak. Dan kenapa mereka harus hidup, kenapa mereka harus dibunuh, sehingga tidak memunculkan karakter yang negatif. Ini kita lanjut. Nah, ini adalah strategi saya dalam menerapkan metode ini. Pertama, sebelum kita mempelajari hal ini, sebelum kita meneliti atau sebelum kita menjelajah hal, kita menyiapkan tema topik di dalam kelas agar tertata, agar